Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Ciantinja, BP 191000381133. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu tentang sejarah administrasi pembangunan sampai kenapa administrasi pembangunan itu ada. Dimulai dengan pengertian administrasi pembangunan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, yaitu merupakan proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu sejarah atau munculnya administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Ada poin yang pertama, yaitu pasca Perang Dunia Kedua ada dua pola, yaitu pola pertama, negara menang pada Perang Dunia Kedua berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Pola yang kedua, yaitu munculnya negara baru. Poin yang kedua yaitu rencana Marshall. Rencana Marshall atau program ini ditawarkan kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat, yaitu Eropa Barat, dengan bantuan sebesar 13 miliar dolar selama 4 tahun sejak 12 Juli 1947. Selanjutnya poin ketiga, yaitu macam-macam bantuan. Macam-macam bantuannya berupa bantuan bidang politik, bantuan bidang ekonomi, bantuan bidang militer, dan bantuan bidang teknik. Menurut pemerintah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi administrasi pembangunan di tiap-tiap negara, yaitu ada 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik ini mempunyai hubungan yang erat dengan stabilitas bidang politik. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan salah satu sisi pembangunan dan mempunyai pengaruh yang paling tampak pada aspek-aspek yang lain. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Faktor ini di dalamnya terdapat motivasi dan kepedulian terhadap perubahan, gaya hidup, cara berpikir, pandangan hidup, dan lain-lain. Faktor yang keempat yaitu faktor pengembangan iptek dan lingkungan fisik. Faktor ini proses pembangunannya diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, pelaksanaan pembangunan, dan lain-lain. Faktor yang kelima yang terakhir ialah faktor institusional. Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusional ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi untuk dapat lebih mendukung proses pembangunan. Dari beberapa faktor di atas yang menyebabkan negara-negara berkembang untuk menerapkan administrasi pembangunan hasil pemikiran barat ialah faktor ekonomi. Tidak heran jika masa Orde Baru tujuan pembangunan Indonesia ditujukan hanya pada faktor ekonomi tanpa mempedulikan faktor lain yang sama pentingnya. Paradigma inilah pada akhirnya menimbulkan suatu ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Karena negara-negara berkembang berpandangan bahwa negara-negara maju telah berhasil menciptakan suatu konsep sempurna untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu saja penjelasan saya tentang sejarah administrasi pembangunan sampai kenapa administrasi pembangunan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.